Biasa setia menyimak di Suara Muslim TV, jangan lupa untuk subscribe kami ya Mitra Muslim, like, komen, dan share video yang sudah Anda nikmati dan semoga bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Di pagi hari ini Ranah Publik mengajak Anda untuk berdiskusi tentang kembalinya dalam tanda kutip PAM Swakarsa. Kita bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui Zoom. Bisa Anda lihat juga visual dari Ranah Publik pagi ini. Dr. Hufron SHMH, beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya. Insya Allah sudah tidak asing lagi, ilmunya sering beliau sampaikan di ranah publik ya. Baik Pak Hufron, sebelum kita lanjutkan diskusi kita di pagi hari ini, sudah ada yang menelpon. Terima kasih untuk Bu Majid di Gresik yang bergabung. Assalamualaikum Ibu. Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Sudah masuk ini? Sudah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Ustaz Ais. Terima kasih Mbak Elsa. Oke, silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak narasumber Bapak Dr. Hufron SHMH, Bapak Hufron ya. Sarjana Siap. 11 Agustus Surabaya. Siap. Ya Prof. Dokter, begini. Siap. Kembalinya PAM kembali pada Swakarsa gitu ya. PAM itu Swakarsa adalah pasukan pengaman masyarakat, pengamanan masyarakat. Swakarsa. Sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh titik-titik, tidak saya sebutkan titik-titiknya. Masya Allah, tidak tega rasanya. Saya tidak setuju. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya beliau melihatnya dari peristiwa 98 nih Pak Hufron ya. Ya. Berarti bisa disimpulkan tidak semua dari masyarakat kemudian bisa terima dengan istilah itu begitu. Nah, kemudian apakah istilah ini bisa diganti, Pak? Kalau katanya pengamat kepolisian yang pernah saya dengarkan paparannya beliau, ya ini akan semakin ribet dalam tanda kutip, panjang perjalanannya kalau mesti ganti istilah. Kalau menurut Pak Hufron sendiri seperti apa bijaknya kita? Ya, jadi Mbak Ais, tadi Ibu siapa Mbak Ais? Bu Majid di Gresik, Pak. Siapa? Bu Majid. Ya. Bu Majid di Gresik. Iya. Saya ingin pertama begini, soal soal istilah ya. Kenapa istilahnya di Undang-Undang 2 tahun 2002 itu juga PAM Swakarsa gitu. Padahal kan istilah itu membuat traumatik sejarah tersendiri bagi bangsa ini. Gitu. Yeah. Bisa nggak itu diganti? Gitu. Kalau diganti jawabnya sih bisa gitu. Namanya ini undang-undang bukan kitab ya, bukan Al-Quran gitu. Bisa lah. Tapi persoalannya kalau mau mengubah undang-undang, tentu itu adalah bisa inisiatifnya DPR atau inisiatifnya Presiden. Setelah itu dibahas bersama, disetujui bersama, baru kemudian disahkan oleh Presiden. Persoalannya betul bahwa itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang panjang kalau menurut saya. Oke. Tapi tergantung lah ya, kalau itu mau diubah juga, kalau Presidennya mau, kemudian DPR-nya mau, dalam banyak kasus bisa cepat juga kan. Tergantung lah kemauan politiknya antara Presiden sama DPR. Bisa tapi mau atau tidak mau gitu saja pilihannya. Ya, jadi kemauan politik itu jauh lebih penting. Oke. Jadi kalau tempo hari saya cerita ke Mbak Ais, ke Mitra Muslim, kalau perubahan undang-undang KPK itu meskipun banyak ditolak oleh banyak pihak, tapi kalau DPR-nya mau, Presidennya mau, ternyata juga cepat juga gitu loh Mbak Ais. Oke, baik. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang tempo hari kita diskusikan, pasalnya udah ratusan pasal, tapi entah kalau itu menjadi kehendak dan kemauan politik dari DPR dan Presiden, entah bisa selesai dalam kurun waktu yang kurang lebih 6 bulan. Padahal pasalnya banyak betul, ada 11 klaster. Jadi sangat tergantung sebenarnya ada kemauan politik nggak antara DPR dan Presiden, dan apakah ini dianggap persoalan penting soal istilah. Oke. Tapi kalau menurut saya Mbak Ais, sebenarnya kewajiban Kapolri dan struktur ke bawah menjelaskan bahwa PAM Swakarsa yang dimaksud di dalam undang-undang kepolisian dan di dalam Perkap 4 tahun 2002 itu adalah berbeda. Saya kira itu yang harus kemudian disosialisasi, diedukasi secara masif, secara sistematis, yang padu begitu, sehingga masyarakat tahu oh ini beda gitu. Tapi kalau ini belum diedukasi, disosialisasi secara utuh ya, dibandingkan kalau dulu
zaman 98 seperti apa, kalau sekarang seperti apa, nanti bagaimana soal monitoringnya seperti apa, koordinasinya seperti apa, pengawasan seperti apa, koridor hukumnya seperti apa, ya tentu masyarakat, ya kalau trauma itu kan sesuatu hal yang kemudian tidak bisa diselesaikan semata-mata hukum ya Mbak Aisyah. Iya. Butuh terapi. Karena itu menurut saya memang kita juga katanya Mbak Ais, kenapa waktu itu juga bikin istilah itu ya, seringkali memang Mbak Ais soal dalam konteks penyusunan peraturan perundangan, undang-undang, seringkali partisipasi publik yang mestinya itu adalah demikian luas, demikian masif, sistematis, mungkin tidak semuanya masyarakat terjangkau gitu. Sehingga masyarakat sipil society merasa, loh iya ya kok istilahnya begitu, kenapa dulu kok diem saja? Kok baru tahu? Jangan pada waktu rancangan undang-undang memang juga sosialisasinya tidak begitu luas, tidak begitu masif, hanya kalangan tertentu, sehingga kita juga mungkin tidak sampai. Kira-kira begitu Mbak Ais, kalau dari sisi apa ya plus minusnya. Sehingga ke depan jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana menjelaskan bahwa ini bukan metamorfosis dari PAM Swakarsa 1998, ini memang Swakarsa jenis baru gitu. Terus ada yang ngepas-ngepasin juga Pak waktu itu, ada yang ngepas-ngepasin dengan, oh ini kok peristiwa munculnya maksudnya dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 itu kok bulan September juga, kemudian juga berkaitan dengan banyak hal begitu loh. Ada yang mengait-ngaitkan kemudian karena mungkin trauma yang belum sembuh itu ya. Nah, saya kira betul itu Ais. Cuma masalahnya itu agak sulit mencari benang merahnya. Tetapi saya ingin mengatakan begini Ais. Jadi ini sebenarnya lebih kepada persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara umum, juga terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Gitu. Karena memang masih belum lepas dari ingatan kita, masih segar dari ingatan kita, kasus yang penembakan Laskar FPI yang kemudian dari hasil investigasi Komnas HAM dinyatakan ada dugaan terjadi extrajudicial killing gitu. Yang itu juga menunjukkan bahwa ternyata yang katanya bahwa polisi itu pendekatannya lebih humanis, yang lebih tegas tapi humanis, itu sulit gitu dalam ingatan kita. Kemudian masa iya gitu, prakteknya juga kita masih melihat seperti itu di berbagai belahan di tanah air, juga masih ada kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi begitu, sehingga kita kemudian menganggap bahwa ini soal kepercayaan ya, itu memang bagaimana polisi kemudian merubah perilakunya gitu. Jadi ini bukan soal kebijakan yang disampaikan oleh Pak Kapolri yang baru yang bagus-bagus itu Mbak Ais. Itu lebih bagaimana kebijakan yang bagus, kebijakan yang di atas meja tadi itu betul bisa sampai di masyarakat, bisa membumi di masyarakat. Gitu. Baik. Itu yang memang paling sulit, bagus di policy, kadang jelek di praktek Mbak Ais. Saya kan ini praktisi hukum Mbak Ais. Saya ini advokat sudah 30 tahun Mbak Ais. Jadi Masya Allah. Kami ini bersentuhan lah ya dengan tugas polisi, jaksa, hakim gitu. Saya tahu persis lah bagaimana reformasi di lembaga penegak hukum itu ya dalam banyak hal bagus di atas kertas lah ya. Tapi ternyata tidak bagus pada implementasinya. Oleh karena itu menurut saya jauh lebih penting bagaimana sebenarnya satu kata, yaitu soal kepercayaan masyarakat dalam konteks melindungi, mengayomi, melayani tadi itu tidak diskriminatif, kemudian katanya tidak ada mafia peradilan, yang begitu-begitu itu antara lain yang harus kemudian prakteknya ditunjukin. Baik. Jadi termasuk kalau polisi tidak gaya hidup mewah itu ditunjukin gitu. Karena masyarakat itu butuh contoh, butuh teladan gitu. Bukan butuh tadi moto, bukan ini presisi, polisi yang modern, enggak. Masyarakat itu prakteknya butuh bahwa polisi udah berubah. Berubah itu dalam konteks dalam memberikan pelayanan, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, mereka transparan, bekerja efektif, efisien, dan itu dalam prakteknya jauh panggang dari api itu. Baik. Ya. Dan ya sebelum tadi sempat jeda ya begitu Mitra Muslim, yang menjadi pertanyaan berikutnya di peraturan ini Pak Hufron
apakah kemudian akan muncul problem-problem efek domino begitu ya dari adanya peraturan yang ini tentang kesewenang-wenangan kekuatan di masyarakat yang kemudian dimanfaatkan, direkrut, terus kemudian menakut-nakuti dalam tanda kutip, mempressure dalam tanda kutip masyarakat yang mungkin kontra dengan penguasa dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Hufran pandangannya? Ya, itu juga kalau menurut saya karena di masyarakat itu juga ada kesan bahwa kepolisian Republik Indonesia, kenapa saya ulangi tadi di depan Mbak Ais, ini kepolisian negara Republik Indonesia Mbak Ais. Kalau ngomong negara itu berarti polisi itu, kalau negara itu kan ada syaratnya Mbak Ais, satu adalah punya wilayah, kemudian punya rakyat, kemudian punya pemerintah. Maka dia harus mengamankan tiga ini secara proporsional Mbak Ais. Rakyatnya juga diamankan, kemudian wilayahnya diamankan, pemerintahnya juga diamankan. Maka tidak boleh kemudian menjadi alat kekuasaan, tidak boleh menjadi alat pemerintah. Walaupun memang di Undang-Undang Kepolisian saya cek itu memang disebut bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan kekuasaan di bidang pemerintahan. Masalahnya di situ gitu. Jadi ini memang kekuasaan pemerintahan di bidang keamanan ketertiban. Jadi kalau menurut saya meskipun demikian harus kembali kalau judul undang-undang itu adalah undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi tidak boleh kemudian rakyat dikorbankan, wilayah dikorbankan untuk kepentingan pemerintah. Jadi tiga-tiganya itu harus diberi proporsional dalam konteks perlindungannya gitu. Berarti mungkin saja terjadi ya Pak ya, pertanyaan saya tadi jawabannya mungkin saja terjadi. Ya karena kan banyak pengalaman ada kesan yang kita tangkap, yang kita tangkap seolah-olah polisi bekerja itu adalah untuk kepentingan kekuasaan. Artinya untuk kepentingan pemerintah begitu kesan yang ditangkap. Oleh karena itu ketika muncul Pam Swakarsa masyarakat menjadi muncul lagi dalam otak bawah sadarnya jangan-jangan itu nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, akan dimanfaatkan oleh kekuasaan tertentu atau rezim pemerintah tertentu gitu loh Mbak Ais. Tapi ini dari kepolisian sudah ada penjelasan, kita jangan terlalu curiga gitu Pak. Dijelaskan oleh polisi, tidak hanya dijelaskan dalam konteks secara lisan atau verbal, tapi juga di dalam sikap-sikap perilaku-perilakunya gitu. Tetapi lagi-lagi Mbak Ais, itu kan juga ada namanya Kompolnas Mbak Ais. Kompolnas itu adalah pengawas eksternal Kepolisian Republik Indonesia yang juga bisa mengawasi bekerjanya Kepolisian Republik Indonesia. Apakah itu sesuai enggak dengan koridor tugas dan kewenangan polisi di sisi yang lain, termasuk dalam konteks pembentukan Pam Swakarsa. Selain itu juga bisa diawasi oleh yang disebut ombudsman, jadi itu lembaga pengawas pelayanan publik yang dalam konteks pelayanan itu juga bisa dilaporkan, diadukan ke ombudsman. Selain ada pengawasan secara politik ya tentu adalah ke DPR RI, tentu ke mitra kerja yang ada di DPR RI bahwa ini nggak sesuai dengan maksud dibentuknya dan ternyata menimbulkan apa yang disebut dengan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Yang terakhir ya tentu kita masyarakat civil society yang juga ikut mengawal, ikut mengontrol MAIS. Jangan sampai ini keluar dari koridor yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa Swakarsa itu sebenarnya adalah untuk supaya masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri karena memang jumlah polisi Indonesia itu tidak memadai jika dibandingkan rasio yang diminta oleh PBB, maka ada istilah pemolisian ada istilah pemolisian masyarakat itu sebenarnya. Saya kira itu Mbak Ais menurut saya catatan saya. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Hufran, pagi ini sudah berkenan untuk membagikan ilmunya. Sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan, termasuk komentar-komentar yang menyampaikan kalau ada rekrutmen biasanya ini peluang, tapi ini ya juga takut juga kalau jadi cobaan gitu ya ke depannya. Terima kasih komentar Anda Mitra Muslim. Baik, kita di lain kesempatan semoga bisa ngobrol lebih jauh lagi Pak tentang beberapa hal yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Dan tadi juga yang menjadi catatan bersama, istilah ini sebenarnya bukannya tidak, maksudnya tidak ada kaitannya begitu ya dengan 98, tapi karena ada luka di masa lalu yang kemudian itu menimbulkan polemik dan lain sebagainya. Dan saya rasa juga
itu tadi catatan pentingnya dari Pak Hufron, salah satunya ketika ada peraturan atau regulasi ternyata ini masih minim sekali untuk bisa disosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat, begitu ya Pak ya? Ya, Apapun siap. peraturannya. Baik, terima kasih banyak Pak Hufron pagi ini. Barakallah untuk semua aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitra Muslim, karena keterbatasan waktu, tidak semua dari komentar Anda bisa kami sampaikan bersama dengan Pak Hufron, tapi nanti masih ada sesi yang terakhir. Terima kasih untuk komentarnya yang sudah masuk melalui WA 0855 300938. Nantikan ya Mitra Muslim di sesi terakhir dalam ranah publik, kita ke Kilas Warta terlebih dahulu.